Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV, rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam program live interaktif Fatwa TV dengan tema Hidup Indah dengan Sunnah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizahullahu Ta'ala. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah. Program ini yang sebagaimana kita ketahui yang diasuh oleh Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan beliau telah hadir bersama kita di studio Jember Fatwa TV, dan mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Kaifalukum Ustaz? Alhamdulillah. Saya masalah bisa kembali menemani antum Ustaz Alhamdulillah. di studio ini, dan juga menemani para pemirsa kita yang seolah kita bersama istifadah dengan antum Ustaz. Gimana kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Perkuliahan kita dah mulai Ustaz ya? Alhamdulillah. Sudah lewat satu pekan. Alhamdulillah. Baik Ustaz, sebagaimana biasa di pembukaan kita minta berupa nasihat. Falyatafadhal mazkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV, pendengar radio sunnah dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan limpahan taufik dan bimbingannya kepada kita semua, sehingga kita bisa istiqamah di atas jalan yang benar, Islam yang lurus sesuai dengan ajaran Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat 80, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rumah kalian sebagai tempat tinggal. Di dalam tafsir ayat ini, para ulama menyatakan bahwa rumah menjadi tempat mencari ketenangan, melepas kepenatan, dan juga menjadi tempat untuk yastatiruna biha, menutup aurat, menutup sesuatu yang memang tidak bisa ditampakkan. Bahkan termasuk di antaranya adalah seseorang bisa melindungi diri. Dan ini merupakan sekian dari nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Dan rumah ini sudah selayaknya dimakmurkan. Tidak boleh dijadikan tempat bermaksiat kepada Allah, apalagi dijadikan sebagai tempat yang tidak layak. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La taj'alu buyutakum qubura." Jangan kalian jadikan rumah seperti kuburan. Ya. Dalam sebelum ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhidhuha qubura." Jadikan rumah-rumah kalian mendapat bagian dari salat yang kalian kerjakan, dan jangan kalian jadikan rumah seperti kuburan. Dan ini para ulama menyebutkan maksudnya, kata An-Nawawi rahimahullah, contohnya dalam syarah Sahih Muslim, artinya jangan kalian jadikan rumah itu seperti kuburan yang mahjur. Mahjur itu artinya tidak dijadikan tempat tinggal oleh orang-orang gitu. Mahjuran anis salah, tidak pernah digunakan untuk salat. Justru cara untuk memakmurkan rumah, menjadikan tempat semakin tenang, menjadi tempat yang diridhai Allah, orang-orang bisa istirahat di situ, adalah dengan cara mengisi dengan salat. Dan jumhurul ulama mengatakan, mayoritas mereka mengatakan bahwa
salat yang dilakukan di rumah adalah salat sunnah dan itu afdal daripada dikerjakan di masjid. Seperti dalam Sahih Bukhari disebutkan, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Kata Rasulullah SAW, salat yang paling afdal dikerjakan seseorang adalah dilakukan di rumah kecuali salat fardu. Sehingga di antara cara agar rumah kita makmur, terjaga, tenang adalah dengan cara memakmurkan dengan salat. Dan ini merupakan sesuatu yang pantas untuk kita jadikan program, kegiatan, disiplin dalam rumah. Terlebih apabila kita bisa kerjasama, berta'awun, gotong royong untuk memakmurkan rumah untuk salat. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW menyatakan, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada seorang yang bangun malam untuk qiyamul lail, salat tahajud. Wa ayqadha imra'atahu, dan dia membangunkan istrinya. Faqamat, akhirnya istrinya juga ikut salat. Wa fa in abat rasya fi wajhil ma. Kalau istrinya tidak mau untuk bangun, maka dipercikkan air di muka istrinya. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada seorang wanita. Qamat minal laili fa shallat, dia juga bangun untuk tahajud. Wa ayqadat zawjaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Nah, fa shalla, sehingga dia bisa ikut salat bersama istrinya. Fa in aba rasyat fi wajhil ma. Kalau seandainya suami tidak mau ikut bangun, dipercikkan air di mukanya. Ini bentuk kerjasama yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Salat malam seperti itu, ya, dan salat malam sunnah hukumnya. Maka ketika seseorang bisa menghidupkan kegiatan rutinitas di rumah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, diharapkan rumah itu betul-betul sakan. Sakan bisa difahami sukun, tenang. Rumah itu menjadi tempat tinggal yang tenang dan bisa membuat hati istirahat dari semua kepenatan di luar rumah. Bahkan dinukil dari biografi Abu Hurairah dalam Sirah A'lamin Nubala, beliau justru ya'taqibuna al-laila athlathan, giliran bersama istrinya, pembantunya untuk bagi tugas jaga malam, piket. Ya, yusalli hadza thumma yuqidhu hadza, fa yusalli hadza wa yuqidhu hadza. Ya. Jadi Abu Hurairah, istrinya dan pembantunya giliran sepertiga malam gantian untuk menghidupkan malam. Ini salat, kemudian membangunkan satunya, yang satunya salat, yang satu tidur, kemudian membangunkan yang satunya lagi untuk bangun. Seperti itu. Ini langkah indahnya ketika rumah bisa diisi dengan ibadah kepada Allah, diisi dengan sunnah Nabi SAW. Jangan dijadikan seperti kuburan. Ya. Berarti di sini ada isyarat bahwa kuburan memang bukan tempat sholat. Ya. Dan ada hadis yang khusus dalam hal itu. Dalam Sahih Muslim disebutkan, la taq'udu fil qubur, aw la tajlisu 'alal qubur. Jangan kalian duduk di atas kuburan. Wala tusalli ilaiha, dan jangan sholat menghadap ke kuburan. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan di sini adalah an-nas, ada sebuah ketegasan dalam syariat dalam hadis ini tentang an-nahyu 'anis salati ilal qubur. Larangan sholat menghadap ke kuburan. Jangan sampai kita jadikan terbalik. Rasulullah SAW memerintahkan kita sholat di rumah, kita tidak sholat di rumah. Rasulullah SAW melarang kita sholat di kuburan, kita malah sholat di kuburan. Berarti terbalik. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kelapangan, kemudahan untuk memakmurkan rumah kita dengan ibadah. Dan jangan justru mengisi dengan hal-hal yang tidak penting, apalagi sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah tidak dipakai sholat, tidak dipakai ngaji, justru dipakai musik. Ya, musik sebagaimana disebutkan oleh para ulama, sautus syaitan al-ghina. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wastafziz man istata'ta minhum bi sautik. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala kepada syaitan, kamu mau ganggu anak Adam silahkan dengan suaramu. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan sautus syaitan al-ghina. Suara setan itu musik. Kita isi rumah seharian dengan musik dari pagi, sore, malam dengan suara yang keras mengganggu tetangga dan sebagainya. Justru bacaan Al-Quran juga kita tinggalkan. Padahal dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah.
Maka kita dianjurkan membaca Al-Quran di rumah, bukan untuk menempelkan pamflet surat Al-Baqarah, tidak ada manfaatnya. Seperti sebagian orang menulis kaligrafi ayat kursi ditaruh di tembok rumahnya untuk biar selamat. Tidak seperti itu caranya. Dibaca Al-Quran, dibaca, bukan dipajang, apalagi kalau sampai justru mengisi rumah dengan suara setan. Lalu kita ingin agar rumah kita terbebas dari serangan sihir, santet dan segala macam. Kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menjaga kita semua sehingga kita betul-betul dengan cara yang benar terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas nasihat dikemukakan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah. Kita informasikan juga bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilis oleh radio yang tergabung di RTVC, di antaranya Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah. Kemudian Radio MD FM Probolinggo, lantas Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Tuah FM Riau dan Radio Mas FM Sragen. Kita ucapkan terima kasih wa jazahumullah khairan, dan untuk berpartisipasi para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada di 0331544687 0331544687. Besar kita bacakan soal pertama yang telah masuk di meja redaksi Fatwa TV. Ini yang pertama dari Bapak Wahidin di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Utara. Ustadz, Ahsanallahilaikum. Ketika kita baca tasyahud akhir belum selesai, sementara imam sudah salam, apa yang harus kita lakukan? Baik. Sebelumnya, jika seandainya sholat kita sudah standar, tidak terlalu lambat, karena sebagian orang memiliki penyakit was-was, sehingga membaca bacaan seringkali tidak mantap, ya. Rasanya masih belum plong, diulang-ulang at-tahiyat seperti itu. Itu mirip dengan orang yang ketika berwudu tidak merasa puas dengan ibadahnya. Kemudian sholat juga sama, takbir susah sekali untuk merasa yakin dengan takbirnya. Allah susah, sampai ketika imam akan rukuk baru dia mau takbir langsung. Seandainya dari awal, niscaya dia akan dapat mengikuti bacaan imam. Termasuk dalam tahiyat, seandainya ada orang memiliki penyakit was-was, lalu dia baca at-tahiyatulillah, at-tahiyatul mubarakatus salawatu, ulangi lagi seperti itu. Nah, ini perlu diperbaiki. Ya, penyakit seperti itu jangan dipelihara. Karena salah seorang masyayikh kita, Syekh Sulaiman Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah, mengatakan bahwa penyakit was-was ini bisa menghinggapi semua orang. Bahkan kita punya peluang untuk dihinggapi penyakit itu. Hanya tergantung, apabila kita mau menyerah, maka kita akan semakin parah. Akan tapi jika seandainya kita perangi, insya Allah itu selesai. Kemudian apabila sholat kita sudah biasa, hanya imam terlalu cepat, maka menurut madhab yang dipegang oleh madhab Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa tasyahud merupakan rukun. Ini jika pembicaraan kita masalah tasyahud akhir, sehingga imam sudah salam terlebih dahulu. Maka ketika imam salam, hendaklah kita menyempurnakan dulu bacaan tasyahud. Selesai tasyahud kita, baru kita ikuti imam untuk salam. Daripada kita masuk ke dalam kancah perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan tasyahud tidak wajib, sunnah saja. Seperti Hanafiyah kalau tidak salah, mereka mengatakan bahwa tasyahud tidak wajib, sehingga kalau seandainya imam salam, ya sudah salam bareng imam gitu. Akan tetapi wallahu a'lam, untuk kehati-hatian, dan ini yang dirojihkan dalam mazhab Hambali dan juga Syafi'i, ketika imam sudah salam dan kita belum selesai tasyahud, kita selesaikan dulu tasyahudnya, baru setelah itu mengikuti salam. Dan para ulama juga menegaskan bahwa yang diwajibkan atau difardukan dalam pembacaan tasyahud adalah sampai salawat, ya. Setelah itu baru kita salam. Kalau seandainya kita sudah membaca at-tahiyatulillah atau at-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatullillah, assalamu alayka, sampai akhirnya, sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad innaka hamidum majid, kemudian imam salam dan kita belum membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, maka tidak apa-apa, maka tidak masalah. Sebagian ulama mengatakan bahwa doa
minta perlindungan kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, itu sampai wajib. Ya. Akan tetapi banyak yang mengatakan bahwa doa itu sunnah. Sehingga kalau seandainya salawatnya sudah kita baca sampai innaka hamidum majid, imam salam, kita salam juga tidak apa-apa. Kalau kita ingin melengkapkan dengan waktu yang sangat singkat juga tidak apa-apa, dan itu yang lebih afdal insyaallah, wallahu taala. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita bacakan soal berikutnya Ustaz, ini dari Kepulauan Riau, Kota Batam, Indonesia. Itu Bapak Atar Ilham Wirayuda Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya menemukan hadis berbunyi seperti ini. Sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke lubang atau sarangnya. Muttafaqun alaih, rawahu Bukhari dan Muslim. Apakah hadis ini sahih Ustaz? Iya, sahih itu hadisnya. Dan antum juga sudah sebutkan tadi kalau itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Betul. Ya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah menyatakan, "Innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha." Ya. Sungguhnya iman akan kembali ke Madinah sebagaimana seekor ular akan kembali ke lubang atau rumahnya. Hadis ini sahih. Kita sudah pelajari dari sejak awal kita datang ke Madinah. Dan hadis itu merupakan salah satu rangkaian hadis-hadis tentang keutamaan kota Madinah. Nah, dan para ulama menjelaskan bahwa selain keistimewaan kota Madinah, ini menunjukkan salah satu dari informasi kenabian yang harus kita percaya. Di antaranya adalah iman sebagaimana dimulai dengan pengembangan dakwahnya di kota Madinah. Lalu para sahabat datang untuk belajar ke kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah SAW meninggal, kemudian banyak para tabi'in belajar untuk menimba ilmu di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat. Kemudian masih saja orang-orang belajar untuk menimba ilmu agama ke sana. Demikian pula idza fasadal buldan. Ketika kota-kota dan negeri-negeri sudah pada rusak jauh dari agama, maka yang akan tersisa adalah kota Madinah. Sehingga iman akan terlihat seperti itu, dan ini ada kesetaraan dengan hadis yang disebutkan Rasulullah SAW, badal Islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada. Islam dimulai dengan yang asing sedikit, kemudian akan kembali sedikit kembali. Maka hadis ini sahih dan maknanya pun sahih juga. Artinya iman sebagaimana awalnya dimulai dengan dakwah di daerah Hijaz, daerah kota Makkah dan Madinah, maka demikian pula nanti di akhir zaman akan tersisa orang-orang yang memegang keimanan di daerah sana, seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Tadi Masya Allah Ustaz menyebutkan kalau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim pasti sahih, begitu Ustaz? Iya, seperti itu. Dan para ulama bahkan kaum muslimin sudah terbiasa untuk meyakini bahwa hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim adalah hadis yang sahih. Nah, bahkan para ulama menyebutkan ashahul kutubi ba'da kitabillah Sahih Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Baru setelah itu Sahih Muslim. Karena memang penulisnya baik Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ketika memilih hadis-hadis untuk dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sangat berhati-hati. Ada jalur periwayatan, dan jalur periwayatannya adalah orang-orang yang terpercaya. Tidak main-main mereka memilih hadis itu, bahkan lafaznya sangat dipilih, tidak gampang comot-comot seperti orang yang tidak berhati-hati dalam hal itu. Nah, meskipun di zaman ini banyak usaha-usaha dari beberapa orang yang lemah iman untuk menjauhkan kaum muslimin dari hadis Nabi SAW dengan cara mengatakan bahwa Sahih Bukhari bisa sekali dhaif, bisa jadi itu amalul bashar, pekerjaan orang dan sebagainya. Nah, orang-orang yang sudah terpapar dengan virus sekularisme, mereka jangankan hadis, Al-Quran pun mereka kritisi. Karena Al-Quran masih bisa salah dan segala macam. Dan orang-orang seperti ini menjadi sampah agama. Seharusnya mereka harus belajar dengan benar sehingga agak sopan sedikit gitu. Biar tahu bagaimana tata cara beribadah dengan cara yang benar, tidak bisa lancang dan seterusnya, seperti itu. Wallahu taala. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita coba bacakan soal berikutnya Ustaz. Ini dari Saudara Beni Putra di Riau, Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bolehkah sepupu dari jalur ayah jadi wali nikah karena semuanya sudah meninggal? Baik.
menjadi wali dalam pernikahan ini sama dengan warisan. Ya. Para ulama menyebutkan bahwa orang yang berhak menjadi wali adalah orang yang memiliki kedekatan dengan seorang wanita yang lebih dekat. Ketika yang lebih dekat sudah meninggal, maka yang lebih jauh sedikit, lebih jauh dan seperti itu seterusnya. Maka jika seandainya memang tidak ada ayah, tidak ada paman, tidak ada anak, tidak ada kakek, dan tidak ada orang-orang di sekitar termasuk kakak, adik dan sebagainya, maka sepupu pun insya Allah tidak apa-apa. Pernah pertanyaan seperti ini disampaikan ke Majelis Ulama Arab Saudi dan mereka mengatakan kalau memang tidak ada lagi selain sepupu, maka tidak apa-apa, sepupu itu yang menjadi wali nikah. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fik, jazakallah khair atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami dan tampaknya sudah ada penelpon yang terhubung Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, seperti yang terputus. Ya. Baik, kita kembali mengajak para pemirsa dan para pendengar yang ingin bertanya langsung berkaitan dengan tema kita pada kesempatan ini di 0331544687 sebagaimana yang ada di layar kaca Anda. Baik, kita bacakan soal berikutnya Ustaz. Ini dari Ibu. Masya Allah, sudah terhubung kembali penelpon Ustaz. Langsung kita dahulukan saja. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak Hengki di Surabaya. Baik, ya. Silakan Bapak, silakan pertanyaannya. Oh iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya masalah sholat Jumat Ustaz. Jadi di masjid saya ini kan masjid yang gak terlalu besar dan jemaahnya banyak. Nah, jemaahnya banyak ini kan setiap Jumat kan keluar sampai di jalanan. Nah, sampai di jalanan. Yang saya tanyakan, apa jalanan ini merupakan bagian dari masjid sehingga harus melakukan tahiyatul masjid? Kalau itu pertama, kalau enggak, saya mohon dijelaskan juga. Itu Baik. pertama Ustaz. Yang kedua, saya membaca di kitab Bukhari, Muslim dan Nasai itu bahwa kalau Bukhari Muslim itu puasa sehari kalau kita niatkan karena Allah itu akan dijauhkan wajahnya 70 tahun. Itu untuk Bukhari dan Muslim. Kalau Nasai itu barang siapa yang melakukan satu hari puasa karena Allah, wajahnya akan dijauhkan sejauh perjalanan 100 tahun. Yang saya tanyakan, 70 tahun atau 100 tahun ini apa perhitungan Allah atau perhitungan dunia? Karena kalau perhitungan Allah kan sehari perhitungan Allah berarti 1000 tahun hitungan dunia. Itu Ustaz yang saya pertanyakan. Baik. Terima kasih. Barakallahu fiik. Fik barakallah. Terima kasih Pak Hengki di Surabaya. Baik Ustaz, silakan soal yang pertama. Baik. Jazakumullah khair pertanyaannya Pak Hengki. Yang pertama, apakah jalan merupakan bagian dari masjid? Jelas tidak. Ya, jelas tidak. Sehingga tidak ada syariat untuk salat tahiyatul masjid di jalan. Jika seandainya memang kita tidak dapat tempat selain di jalan raya itu. Kalau seandainya kita dapat tempat di halaman masjid. Halaman masjid artinya di emperannya. Nah, ini ada khilaf di antara para ulama. Apakah sahatul masjid minal masjid? Apakah emperan masjid termasuk bagian dari masjid? Nah, sebagian ulama mengatakan bahkan sahah itu halaman selama masih di dalam pagar. Selama di dalam pagar berarti dia masuk bagian dari masjid. Maka semua berkaitan dengan hukumnya adalah hukum masjid. Tidak boleh dijadikan tempat jual beli, tidak boleh dimasuki wanita haid, kemudian juga tidak boleh untuk mengumumkan barang hilang segala macam, termasuk diantaranya tahiyatul masjid. Adapun di jalan raya tidak. Akan tetapi selama shaf yang kaum muslimin melaksanakan sholat jamaahnya nyambung, maka insya Allah pahala untuk sholat jamaahnya bisa didapatkan. Para ulama bahkan membahas
apabila masjidnya dipenuhi orang-orang yang sholat sampai mereka harus melaksanakan sholat di seberang jalan, ya. Karena jalannya tetap aktif. Kemudian mereka ingin melaksanakan sholat sehingga sholatnya di seberang jalan atau sungai. Sungai tidak bisa ditutup. Kalau jalan masih bisa ditutup. Sungai sehingga kaum muslimin harus melanjutkan shofnya di belakang sungai. Ini khilaf di antara para ulama. Ada sebagian mengatakan darurah sehingga boleh. Ada yang mengatakan tidak karena itu sudah dipisah sehingga jamaahnya tidak nyambung seperti itu. Maka kalau dari segi pertanyaan antum tadi apakah disunnahkan tahiyatul masjid, tidak. Ya, tidak. Bahkan kita tahu juga hal yang serupa seperti kita melaksanakan sholat Id. Sholat Id untuk kaum muslimin yang di musalla dalam artian di tanah lapang, tidak ada syariat untuk sholat tahiyatul masjid sekalipun kita datang di saf awal. Karena tempat yang kita pakai itu bukan masjid sehingga tidak ada tahiyatul masjidnya. Seperti itu. Pertanyaan kedua, hadis itu benar, sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Mirip dengan yang antum sampaikan tadi. Nah, terkait dengan bedanya bilangan dalam menyebutkan pahala dan keutamaan. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, sebenarnya bilangan itu tidak pasti dituju, bukan itu tujuannya. Akan tetapi adalah isyarah untuk takthir. Ada isyarat untuk menunjukkan banyaknya pahala. Sehingga ketika kita akan mengerjakan puasa sehari untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu memikirkan wah saya nanti dapat pahala seberapa. Itu terserah Allah Azza wa Jalla. Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha untuk ikhlas. Yang kedua, puasa dengan menjaga semua ibadahnya agar puasa kita tidak terganggu. Selesai insyaallah. Dan kita boleh meyakini memang ada pahalanya seperti ini, tapi itu bukan kepastian. Pun seandainya semua sepakat hadisnya mengatakan 70 kharifan atau 100 sana dan segala macam, kita pun belum tentu mendapatkan seluruhnya. Ya, bisa jadi puasa atau ibadah kita lainnya memiliki kekurangan. Sehingga wallahu a'lam yang disebutkan di situ adalah ungkapan yang memberikan isyarat banyaknya pahala. Seperti itu. Ini mirip juga dengan hadis Nabi SAW, salat jamaah lebih afdal dari salat sendirian 27 derajat. Dalam riwayat lain 25. Tapi mana yang lebih banyak? Ya, para ulama mengatakan antara 27 dan 25 tidak perlu diperselisihkan. Yang 25 otomatis masuk di bawah 27 karena 27 lebih banyak dari 25. Berarti 25 bisa masuk ke 27. Kemudian yang kedua, seperti yang dijelaskan Hafidz Ibnu Hajar, bisa jadi kalau salatnya jahriyah didengarkan suaranya, maka ada pahala tambahan. Pahala tambahan bisa mendengarkan suara imam sehingga dia dapat 27. Salat sirriyah yang lirih dia dapat 25 karena tidak ada pahala mendengarkan bacaan imam. Ada yang mengatakan itu tergantung jumlah kaum muslimin yang salat pada saat itu. Nah, jadi intinya tidak ada yang pasti dan masalah pahala dan jumlah bilangan bisa jadi itu maksudnya adalah untuk membesarkan agar kita semakin termotivasi beribadah. Tidak perlu dipikirkan. Wallahu taala alam. Masalah barakallahu fik, semakin saking detailnya penjelasan ulama berkaitan dengan seperti itu. Allah, mudah-mudahan kita tetap termotivasi tidak hanya menghafal hadis itu tapi tidak mau beribadah. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Bapak Hengki yang bertanya, semoga bisa dipahami. Pak Ustadz, sudah ada penelpon yang terhubung, kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Gorian di Kalimantan Timur. Silakan Bapak. Ya. Ada hadis sahabat Rasulullah Abu Bakar. Ditanya, hari ini siapa yang sudah puasa? Abu Bakar jawab, iya saya. Hari ini sudah menjenguk orang sakit. Iya, saya. Terus apalagi itu ada 4 ya kalau enggak? Iya, sedekah, kemudian beri makan. Iya, itu itu tuh bisa masuk surga. Itu dilaksanakan sekali atau beberapa kali atau hanya itu aja bisa. Ya, baik. Sudah dapat ditangkap Ustaz pertanyaannya. Silakan ditunggu Pak Gorian di Kalimantan Timur. Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiikum Pak Gorian. Mudah-mudahan antum bisa melaksanakannya dengan istiqamah. Ya. Ya, haditsun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, man at'ama minkum al-yawma miskinan, siapa di antara kalian yang sudah memberikan makan
orang miskin, maka Abu Bakar mengatakan ana. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, man asbaha minkumul yauma sha'iman, siapa yang sudah puasa hari ini? Maka Abu Bakar mengatakan ana. Ditanya lagi, man ada minkumul yauma maridun, siapa yang sudah menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar mengatakan ana. Kemudian ditanya lagi, man tabi'a minkumul yauma janazatan, siapa di antara kalian yang sudah mengikuti atau mengantar jenazah hari ini? Maka Abu Bakar mengatakan ana. Kata Rasulullah SAW, majtama'at hadhil asya' fi imri'in illa dakhala al-jannah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah 4 hal ini terkumpul satu hari pada seseorang melainkan dia akan masuk surga. Nah, ini menunjukkan fadilah juga ya. Dan ketika disebutkan seperti itu, tidak disebutkan pula berapa harinya, maka tidak perlu kita tanyakan itu apakah harus setiap hari, apakah harus terulang berapa kali dalam 1 bulan, setahun berapa, sehingga tidak perlu kita cari seperti ini. Yang penting ini motivasi untuk kita. Kalau seandainya kita bisa mengumpulkan itu dalam 1 hari, kita pun berdoa kepada Allah, semoga kita bisa meraih yang dijanjikan itu. Dan tanpa amal itu pun kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk meminta surga. Ya. Kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku minta kepadamu surga dan semua amal yang bisa mendekatkanku dan bisa memasukkanku dalam surga. Dan aku juga berlindung kepadamu dari neraka. Dan aku juga berlindung dari semua pekerjaan yang bisa menjerumuskan aku ke dalam neraka. Nah, ketika ada hadis ini menjadi salah satu kesempatan beramal. Ya, kesempatan beramal untuk meraih surga dengan amal-amal yang sudah disebutkan itu. Tanpa disebutkan berapa kalinya, maka kita lakukan. Kalau seandainya sehari, alhamdulillah. Bisa lebih, alhamdulillah. Seperti itu. Biasanya puasa Senin atau Kamis. Ada yang sakit dijenguk, ada yang meninggal diantar, kemudian memberi makan orang miskin, dan itu barangkali yang lebih ringan. Di antara 4 hal itu, memberi makan orang yang miskin apabila orang memiliki keluasan rezeki, itu barangkali yang tidak terlalu membutuhkan kulfah atau modal yang banyak. Barangkali itu, wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, tampaknya pertanyaan penanya kita pada kesempatan ini menanyakan banyak tentang fadilah amal, Ustaz. Iya, semoga semua memang sudah pernah mengerjakan, hanya ingin lebih mantap lagi. Amin. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jawab penjelasannya. Demikian Bapak Gorian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal berikutnya, Ustaz. Baik. Ini dari Ibu Cahya di Jawa Tengah, Kabupaten Seragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya sedang berikhtiar agar dilancarkan dalam karir dan jodoh. Dan yang utama, saya ingin lebih istiqomah dalam hal ibadah dengan melakukan puasa sunnah. Apa yang lebih dianjurkan antara puasa Daud ataukah puasa hajat untuk dipermudahkan segala urusan, ujian atau jodoh? Yang saya baca, mohon koreksi bila salah, Ustaz. Puasa hajat itu adalah puasa nazar, yang mana apabila telah terkabul permohonan maka wajib melaksanakan puasa tersebut. Apakah benar, Ustaz? Baik. Barangkali ada 3 hal yang saya tangkap untuk ingin Anda sampaikan. Yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga istiqomah Anda dalam memberikan atau mempersembahkan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semua urusan Anda dimudahkan. Baik itu sudah tergapai atau belum, semoga tidak mengganggu semangat Anda dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meskipun ini bukan inti pertanyaan, akan tetapi sering orang melakukan hal-hal yang barangkali karena dimotivasi rasa semangat atau karena ketidaktahuan, akhirnya mereka meyakini itu benar, yaitu adanya orang yang melakukan tirakat, ya, wallahu a'lam. Jadi ketika ingin menggapai satu tujuan atau maslahat, akhirnya mereka melakukan ibadah tertentu. Contohnya puasa agar ujiannya lulus dengan lancar, atau agar nikahnya dipercepat dengan mudah, akhirnya melakukan puasa tertentu, betul-betul puasa untuk mencari jodoh, puasa untuk ujian lulus dan segala macam. Nah, ini wallahu alam adalah sesuatu ibadah yang membutuhkan dalil. Kalau seandainya kita ingin bertawasul dengan ibadah, maka kita bukan melakukan ibadah yang tidak ada contohnya. Akan tetapi kita mengerjakan ibadah yang sesuai sunnah, lalu kita minta kepada Allah dengan pahala ibadah seperti ini, saya ingin dimudahkan untuk beramal, mendapatkan pahala, urusan dilancarkan. Contoh, orang puasa Senin dan Kamis. Setelah puasa dan Senin dan Kamis, dia berdoa ketika berpuasa, kemudian dia berharap dengan
puasa ini yang dipersembahkan kepada Allah, saya berharap agar urusan saya dilancarkan. Nah, ini boleh. Akan tapi kemudian mengatakan saya mau puasa untuk memudahkan mendapat jodoh, sehingga ada puasa pencari jodoh. Sebagaimana ada orang yang memiliki anak yang mau ujian lalu ibunya puasa agar anaknya lulus. Nah, ini tidak benar, ya. Ini tidak benar. Wallahu taala alam. Nah, yang ketiga, masalah puasa hajat yang ditafsiri dengan puasa nazar. Nazar ini adalah sebuah ibadah yang aslinya tidak wajib. Akan tetapi justru diwajibkan oleh seseorang ketika dia memiliki sebuah kebutuhan, akhirnya dia seolah mengatakan, ya Allah, seandainya keinginanku tercapai, aku akan puasa. Nah, ini merupakan sesuatu yang sebenarnya bukan dilarang 100%, akan tapi tidak disukai oleh para ulama. Ya, karena ada hadis yang menunjukkan larangan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nadhr wa qala innahu la ya'ti bi khair wa innama yustakhraju minal bakhil. Dalam Sahih Muslim disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari nazar. Beliau mengatakan puasa nazar, ibadah nazar itu tidak akan merubah takdir, tidak akan merubah nasib. Ketika kita ingin cari rezeki, kita ingin mendapatkan jodoh, lulus ujian, antum nazar gak nazar, kalau antum lakukan usaha kemudian bertawakal kepada Allah, maka itu hasilnya yang Allah tentukan. Nazar antum itu tidak memberikan pengaruh begitu. Wa innama yustakhraju minal bakhil. Apalagi nazar itu kebanyakan dilakukan oleh orang-orang pelit. Kenapa pelit? Karena dia mau beribadah kalau keinginannya tercapai. Seperti itu. Nah, saya tidak mau puasa kecuali kalau saya dapat jodoh. Saya tidak mau puasa kecuali kalau pekerjaan saya lulus dan segala macam. Maka hukum asalnya nazar itu tidak dianjurkan atau dimakruhkan. Tapi kalau sudah kita lakukan, nazar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala harus ditunaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala puji mereka orang yang baik, orang yang bertakwa, orang yang beriman, mereka akan mendapatkan pahala di surga nanti. Kemudian sifat mereka adalah yufuna bin nazar. Mereka menunaikan nazar mereka. Nah, maka nazar ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah apakah benar seorang melakukan nazar itu namanya hajat atau itu, wallahu alam, saya belum tahu sampai sekarang apakah nazar itu dikatakan hajat. Tapi apakah boleh seorang bernazar? Boleh, ya. Dan nazar apapun boleh selama dalam hal yang disyariatkan, selama dalam hal yang bukan maksiat dan dia mampu. Misalkan kayak tadi disebutkan mau puasa Daud misalkan. Nazar kalau nanti saya diterima pekerjaan atau mendapatkan jodoh maka saya akan melakukan puasa Daud. Nah, yang seperti ini boleh. Ya. Atau dia mau puasa Senin Kamis, boleh seperti itu, nazar. Nah, tapi kalau seandainya bisa untuk mencari pilihan maka tidak perlu bernazar. Mau puasa Daud, silahkan puasa Daud saja, tak usah nazar, tidak usah nazar. Ya. Seperti penjelasan kita tadi, seperti itu. Kemudian puasa Daud ini dianjurkan. Bahkan itu yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Afdalus siyam siyamu Daud atau ahabbus siyami ilallah siyami Daud. Puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau itu kalau puasa sehari tidak. Sehingga dalam 1 tahun sudah setengah umurnya digunakan untuk berpuasa. Ini yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau puasa itu silahkan. Ya, itu yang bagus sekali. Kalau mau puasa yang lain pun tidak apa-apa, tapi tidak perlu puasa nazar kayak tadi kita sampaikan. Puasa nazar hukum asalnya tidak wajib untuk kita. Kalau seandainya kita mewajibkan diri untuk melakukan, maka akan menjadi wajib. Seperti itu. Sehingga kalau mau disarankan, ya kita sarankan bukan yang nazar, akan tapi puasa lainnya yang sunnah. Seperti Senin Kemis, 3 hari setiap bulan. Kemudian puasa Arafah, puasa Asyura. Kemudian biasa puasa Daud. Kalau memang kuat, silahkan. InsyaAllah Allah Azza wa Jalla bisa rela, ridha, dan menerima. Dan banyak berdoa. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan atas penjelasan saya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Dan tadi tampaknya ada penelpon yang terhubung namun sudah terputus. Kembali kita mengajak penelpon untuk menghubung kembali di 0331 5446087. Barakallahu fiikum. Baik, kita bacakan lagi pertanyaan telah masuk. Ini dari Abu Muhammad Afifuddin di Jawa Barat, Kabupaten Bogor.
Ustadz, bagaimana sikap kita yang sesuai dengan sunnah jika pada acara keluarga ada doa bersama yang dipimpin oleh satu orang dan yang lainnya mengaminkan. Kemudian di awal dan di akhir doa selalu diisyaratkan untuk baca Al-Fatihah. Al-Fatihah, bagaimana sikap kita seharusnya, Ustadz? Baik, untuk doa bersamanya, maksudnya berdoa bersama, ada yang berdoa kemudian yang lain mengaminkan, ini tidak apa-apa, tidak masalah. Hanya ketika diakhiri dengan membaca Al-Fatihah, maka ini yang membutuhkan dalil, ya, membutuhkan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa doa itu caranya seperti itu. Kalau seandainya tidak ada dalilnya, maka kita tidak perlu untuk melakukannya. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu saat beliau mendengarkan ada orang yang sedang berdoa. Ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan seorang berdoa tapi tidak memuji Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bersalawat dulu. Maka Rasulullah mengatakan, ajila hadza, orang ini tergesa-gesa. Fa idza shalla ahadukum, apabila salah satu di antara kalian akan berdoa, falyabda bitahmidillahi azza wa jal wathana'i alaihi thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyad'u ba'du bima syaa. Nah, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, hendaklah memulai dengan memuji Allah. Setelah itu bersalawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Kemudian mau doa apa saja silahkan. Seperti itu. Ini tata caranya. Maka Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau namanya Al-Adhkar, beliau mengatakan ajma'al ulama ala istihbabi ibtida'i ad-du'ai bithana'i 'ala Allah 'azza wa thana'i 'alaihi thumma salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa kadzalika yuhtatamu ad-du'a'u bihima. Rasulullah Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau bahwa para ulama sepakat tentang dianjurkannya seseorang yang ingin berdoa memulai dengan memuji Allah, salawat kepada Nabi SAW, dan nanti di akhir ditutup dengan itu, dengan salawat dan dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan Al-Fatihah. Sehingga kalau seandainya ada orang yang ingin mengakhiri dengan bacaan Al-Fatihah, hendaklah dia memiliki dalil yang kuat yang membolehkan untuk mengerjakan itu. Tapi kita sikapnya bagaimana? Kalau seandainya memang tidak ada dalilnya, maka kita tidak perlu kerjakan. Kalau kita bisa menasihati atau berdiskusi silahkan. Kalau tidak, maka tinggal kita tidak mengerjakannya seperti itu. Wallahu taala alam. Ya, barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Mungkin yang bertanya semoga bisa dipahami, dan masya Allah sudah terhubung penelpon berikutnya. Kita coba sapa. Ya, assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Sri di Bangka Belitung, Ustaz. Pertanyaannya? Pertanyaannya, saya puasa Daud, tetapi kadang-kadang ada halangan tertentu. Dalam satu minggu tuh nggak rutin jadinya. Jadi Senin, misalnya Senin, Rabu, Jumat ada sesuatu saya nggak. Apakah itu misalnya nanti hari Sabtu saya mulai lagi, Kamis, Sabtu, Senin lagi saya mulai. Jadi ada yang terpotong. Apakah itu termasuk amalan puasa Daud ya? Itu yang ingin saya tanyakan. Baik, terima kasih Bu Sri di Bangka Belitung, ditunggu jawabannya. Tafadhal Ustaz. Baik. Wallahu taala alam, seandainya ada orang yang ingin melaksanakan puasa Daud, kemudian di tengah perjalanan dia terhalang dari melanjutkan keistiqomahannya, maka tidak apa-apa insyaallah. Kapan dia bisa dimulai lagi? Seperti itu. Akan tetapi jika memang halangan itu rutin, ya, seperti tadi disebutkan, hari ini ada kerjaan, hari ini pasti ada kerjaan, dan memang aktivitas yang rutin tadi selalu menghalangi untuk berpuasa Daud misalkan, maka lebih baik kita memiliki puasa yang tidak terputus seperti itu. Misalkan kita memilih puasa Senin dan Kamis, kemudian nanti di setiap bulan kita memilih 3 hari, ya, 13, 14, 15 seperti itu. Insya Allah itu afdal juga kita, daripada kita memiliki agenda yang terputus-putus, ya, puasa Daud putus lagi, puasa Daud putus lagi. Tapi kalau memang tidak rutin dan mungkin sebagian aktivitas tetap bisa kita kerjakan tanpa memutus puasa Daud misalkan, maka itu nggak apa-apa kita kerjakan. Ternyata rutinitas itu mau tidak mau harus memutus aktivitas atau keistiqaman kita melaksanakan puasa Daud, itu tidak apa-apa. Kapan kita mudah kita mulai lagi, insya Allah tidak apa-apa. Allah taala. Ya, barakallahu fiikum. Kita sering dengar katanya amalan yang Allah suka itu yang sedikit tapi penting, benar Ustaz? Betul ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ahabbul a'mali ilallah, beliau mengatakan
adwamuha wa in qalla, ya, yang paling continue, bisa dilakukan istiqamah sekalipun sedikit. Barakallahu fikum. Mungkin bisa dijadikan penyemangat bagi ibu yang bertanya tadi Ustaz ya. Mudah-mudahan. Barakallahu fikum. Dan sudahnya tampaknya sudah terhubung penelpon berikutnya Ustaz. Kita coba sapa. Ini Bapak Yunus di Payakumbuh. Assalamualaikum Pak Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Payakumbuh Sumatera Barat Bapak ya. Ya, dari Kumba. Pertanyaan saya, Pak. Misalnya kita menderita sakit, kita bernasar kalau sembuh penyakit saya ini, saya mau berpuasa misalnya 1 hari. Apakah dibolehkan itu, Pak Ustaz? Iya. Pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yunus di Sumatera Barat. Silakan, baik, sebelumnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyakit yang menimpa kaum muslimin sebagai penggugur dosa mereka. Dan kita berdoa semoga Allah Azza wa Jalla segera menyembuhkan penyakit kaum muslimin sehingga bisa beribadah seperti orang yang sehat sedia kala. Dan kita beri kabar gembira bahwa orang yang sakit kemudian dia terbiasa melakukan ibadah-ibadah tertentu pada saat dia sehat, maka ketika sakit dan terhalang dari melakukan amal ibadah itu, dia akan tetap mendapatkan pahala sebagaimana dia rutinkan mengamalkan sesuatu ketika dia masih sehat. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu ma kana sahihan muqiman." Dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, apabila seorang hamba sakit atau safar, melakukan perjalanan jauh, kemudian dia terbiasa melakukan amal-amal yang rutin ketika dia sedang sehat atau tidak safar, maka dia akan tetap mendapatkan pahala amal yang biasa kita kerjakan pada saat tidak terhalang, seperti itu. Adapun pertanyaannya tadi masalah apakah boleh seorang bernazar? Boleh, ya. Seandainya aku sehat nanti aku ingin berpuasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh, ya. Dan pada saat dia sehat maka dia harus lakukan nazarnya itu, dan itu sebagai hutang untuk dia. Bahkan jika seandainya ada orang memiliki nazar untuk berpuasa, kemudian semua yang diinginkan tercapai, lalu dia belum sempat berpuasa, meninggal, maka dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dia punya hutang puasa, maka hendaklah walinya membayarkan puasa itu. Dalam mazhab Imam Ahmad, puasa nazar ini yang berkaitan dengan hadis yang disebutkan itu. Ketika ada orang sakit kemudian ingin puasa setelah dia sembuh, ternyata sudah sembuh, belum sempat dia puasa, meninggal duluan, maka walinya yang akan mempuasakan, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Tapi boleh ya. Assalamualaikum Ustaz. Berkaitan dengan ini puasa nazar nih apakah sebaiknya ditinggalkan, tidak dilakukan atau gimana Ustaz? Hukum asalnya seperti kita sebutkan tadi makruh, akan tapi kalau ada orang yang ingin mengerjakan silahkan saja. Menjadi wajib kalau sudah disampaikan. Wallahu taala. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga dipahami oleh yang bertanya dan sudah terhubung penelpon berikutnya Ustaz. Silakan kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelanggan setia kita Ustaz, Umu Aryo di Pekanbaru. Monggo Ibu Umu Aryo. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan berdirosa Ustaz. Baik. Yang pertama itu, apa hukumnya hipnoterapi? Hipnoterapi menstimulasi alam bawah sadar dengan kata-kata dan doa-doa yang baik. Itu kita lakukan kepada anak di saat misalnya anak lagi tidur, lagi duduk main, atau lagi melakukan hal-hal yang lain, kita ucapkan dengan doa-doa motivasi dan pengharapan gitu. Apa hukumnya Ustaz? Hukum mendoakan anak-anak? Terapi hipnoterapi itu Ustaz, dia akan mengucapkan misalnya diusap-usapnya anaknya, katanya semoga adik rajin, sholat, pinter, soleh gitu. Baik. Jadi diucapkan sering-sering gitu Ustaz. Ya. Cukup Ibu. Apa hukumnya? Terus yang kedua Ustaz, bagaimana kalau seandainya kan misalnya orang berhutang kepada kita, kemudian dia lalai membayar, terus kita akan bilang, biar kamu nggak bayar di dunia, tapi nanti di akhirat saya tagih gitu, saya nggak redo gitu. Itu gimana hal yang seperti itu Ustaz? Baik.
Terima kasih Umaria di Pekanbaru, ditunggu jawabannya. Khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Baik. Yang pertama adalah hikmah terapi. Saya baru dengar ada model hikmah terapi namanya. Akan tetapi wallahu alam, kalau seandainya kita ingin meruqyah namanya. Meruqyah, mendoakan anak agar selamat dari serangan sihir, ain, penyakit ain dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Seperti Rasulullah SAW pernah mendoakan cucunya Al Hasan Al Husain, "U'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah." Ya. Aku memintakan untuk kalian perlindungan kepada Allah dari syaitan dan semua yang akan menimpa penyakit-penyakit yang menimpa kalian. Tidak apa-apa ya. Dengan mengatakan u'idzukuma ya. Aku mintakan perlindungan kepada Allah untuk kalian, seperti itu. Ini tidak apa-apa. Termasuk di antaranya adalah misalkan membacakan surat Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, ayat kursi ketika mereka tidur, kemudian misalkan kita tiup mereka. Semoga ini tidak apa-apa. Ini namanya ruqyah. Atau mendoakan mereka juga tidak apa-apa. Mendoakan ketika mereka bahkan masih tidak tidur dalam keadaan terjaga, dikatakan ya Allah, nak, semoga Allah menjaga kamu, semoga Allah menjadikan kamu ulama. Tidak apa-apa seperti itu. Akan tapi kalau seandainya justru kita membuat sebuah rutinitas tersendiri, ya namanya tadi hikmah terapi, wallahu alam ya. Jadi kita membuat ritual setiap anak tidur di bawah sadar kita katakan seperti itu ditalqin. Ditalqin pun tidak ada manfaatnya. Namanya talqin itu orangnya harus bisa mengikuti. Talqin itu kan artinya kita menuntun. Nah, itu namanya talqin. Kalau tidur namanya tidak talqin. Kalau seandainya dikatakan hikmah terapi yang dilakukan terus-menerus untuk mendapatkan nilai atau hasil yang baik. Nah, mereka tidur. Kenapa harus dilakukan seperti itu ya? Kalau seandainya memang ada dalilnya tidak apa-apa. Kalau tidak ada dalilnya sebaiknya kita tinggalkan. Imma kita doakan mereka atau kita ruqyah mereka. Kalau tidak ya tidak perlu mengikuti cara-cara yang tidak ada ketentuannya seperti itu. Yang kedua tadi masalah hutang ya, menagih hutang. Ya sebenarnya kita tidak perlu mengatakan itu pun insya Allah akan seperti itu ya. Bahkan dalam Sahih Muslim disebutkan yughfaru lisyahidi kullu syai'in illa ad-dain. Kata Rasulullah SAW, orang yang syahid saja akan diampuni semua kesalahannya kecuali satu, hutang. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh para sahabat yang membawa jenazah untuk disolati. Rasulullah SAW mengatakan, "A'alaihi dainun?" Apakah orang yang meninggal ini punya hutang? Maka para sahabat mengatakan, "Ad-dinarani ya Rasulullah." 2 dinar dia punya hutang. Maka Rasulullah tidak mau mensolatkan, kemudian sallu ala sahibikum, kalian sendiri solati. Kemudian akhirnya salah seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah mengatakan, "Ya Rasulullah, ad-dinarani alayya." Aku yang nanggung 2 dinar itu. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Qad bari'a minhumul mayyit atau qad bari'at zimmatul mayyit atau kama qala sallallahu. Apakah kalau gitu kamu akan membebaskan jaminan si mayit ini dari hutangnya?" Rasulullah Abu Qatadah mengatakan iya. Maka Rasulullah SAW menyolatkan. Besoknya Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Qatadah. Lalu ditanya Abu Qatadah oleh Rasulullah SAW, "Ma fa'ala dinaran?" Apa yang terjadi dengan 2 dinar hutang dia? Sudah kamu lunas sebelum? Ya Rasulullah, inna mata ams. Kata Abu Qatadah, kan baru kemarin meninggal. Kata Rasulullah SAW, subhanallah. Maka Rasulullah SAW marah. Ketika bertemu pada waktu yang akan datang, Abu Qatadah sudah membayarkan. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, sudah dibayar? Sudah. Maka Rasulullah mengatakan, al-ana barudat alaihi jilduh. Sekarang kulit orang yang berhutang itu bisa dingin. Sebelumnya sudah panas terbakar. Maka masalah hutang adalah hal yang susah, ya, bukan hal yang remeh. Maka kaum muslimin harus paham itu. Harus segera mereka lunasi. Seandainya tidak dilunasi akan menjadi ganjalan mereka nanti. Bahkan para ulama menyebutkan ahli waris, jika seandainya tidak mewarisi harta yang cukup untuk bayar hutang, mereka tidak wajib untuk membayarkan hutang. Seperti itu. Sehingga kalau seandainya punya hutang, bukan nunggu orang menagih, tapi dia yang harus catat sendiri. Seperti itu. Kalau seandainya lupa, tidak apa-apa diingatkan. Jangan sampai justru kejadian yang memprihatinkan zaman sekarang. Ditagih malah marah, bahkan kalau perlu dibacok orang yang menagih. Nah, maka kalau seandainya pertanyaannya boleh apa tidak, saya mengatakan seperti itu ya boleh-boleh saja, tapi diingatkan. Setelah itu ya sudah. Kalau seandainya dia tidak ingat atau dia zalim tidak mau membayar, maka
serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang Barakallahu bertanya semoga bisa dipahami. Dan sebenarnya Ustaz masih banyak pertanyaan Ustaz, namun waktu Barakallahu terbatas. Akhirnya kita cukupkan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum atas waktu dan Jazakumullah faedahnya, khairan Ustaz. barakallahu fiikum. Dan semoga bisa ketemu kembali Ustaz. Amin, amin. Berikan faedah kepada kita semua. Barakallahu fiikum. Demikian para pemirsa Fatwa TV, para pendengar dimanapun Anda berada yang dapat kami sajikan pada kesempatan ini. Dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk ingin mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran wa jazakumullah khairan atas kepada semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.